Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kembali lagi bersama saya Yuda Putra Pratama. Bersama saya Adelia Dara. Dan saya Tiara Nabila. Di Fajar Berkah. Pasti berkah. Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah, bagaimanakah kabar pemirsa yang ada di rumah hari ini? Semoga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Pada hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Eri, Ustadz Eri Abdurrahim, betul ya Pak Ustadz ya? Dan pastinya hari ini juga kita akan membahas apa nih Tiara? Aduh, pastinya pembahasan kita itu bakalan yang asik-asik gitu ya, Asik. seru-seru Masya intinya Allah. Masya Allah. Nah, karena kita akan berbincang mengenai campur tangan Allah terhadap takdir manusia. Nah, kebetulan kita juga di sini udah sama Pak Ustadz Eri ya. Nah, Pak, untuk memulai ini semua ya, mungkin saya bakal memulai dengan satu pertanyaan yang ya sesuai dengan tema Sesuai kita. dengan tema Nah, kita. ini bagaimana sih campur tangan Allah terhadap takdir manusia nih Pak Ustadz? Gimana sih? Iya, bismillah. Bicara tentang takdir ini sebetulnya sesuatu yang menarik karena ada orang yang tidak percaya dengan takdir. Iya. Ada orang yang terlalu segalanya takdir. Oh, kita duduk-duduk aja. Nanti kalau waktunya kaya ya kaya. Waktunya datang uang ya datang uang. Waktunya datang jodoh ya jodohnya datang gitu. Ada yang terlalu berlebih-lebihan sehingga mereka tidak berbuat apapun. Iya. Sehingga kemudian segalanya dianggap takdir daripada Allah. Iya. Nah, makanya kita harus tahu ini di mana batasan-batasannya. Jadi ada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak bisa dirubah dan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum bumi ini diciptakan, yaitu di Lauhul Mahfuz, ya. Makanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya adalah kolam. Al-Qalam. Kolam itu maksudnya pena ya. Nah, pena ini disuruh sama Allah untuk menulis takdir makhluk-makhluk Allah, termasuklah kita hari ini. Kita ada di sini ini sudah ditakdirkan sama Allah nih. Nah, itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian ada takdir yang memang sudah ditetapkan dan manusia tidak boleh protes, tidak boleh memilih. Contohnya saya terlahir sebagai lelaki. Oh iya. Nah, Nggak bisa protes ya. Mbak ini terlahir sebagai perempuan ya, nggak bisa protes. Oh, saya nggak mau jadi laki-laki, saya mau jadi yang perempuan, nggak boleh. Gitu juga ketika kita punya orang tua, kita terlahir dari rahim seorang ibu kita. Kita nggak boleh protes. Oh, saya nggak mau ibu saya yang ini, saya mau yang sana. Aduh, banyak banget Pak Ustadz yang kayak gitu. Bego. Ini namanya adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa dirubah, harus kita terima begitu saja. Nah, ada takdir yang merupakan pilihan kita, jangan salah juga. Jadi ada takdir itu yang kita pilih. Jadi salah kalau ada orang misalkan susah, miskin, kemudian dia mengatakan, "Oh, ini sudah takdir Allah. Saya jadi orang miskin, saya jadi orang susah, saya nggak berpendidikan." Salah, kenapa? Hari ini kita bisa memilih. Kita mau jadi orang kayak apa, sukses kayak apa, usaha, ikhtiar, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi, baru namanya takdir ya. Satu ketika pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Jadi ada Umar bin Khattab itu bertanya kepada penggembala kambing. Katanya gini, "Wahai gembala kambing, kalau kambing kamu ini mau kamu bawa kemana?" Kemudian dia bilang, "Saya terserah mereka mau kemana. Tergantung takdir Allah." Gitu ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Kamu salah," katanya. Kalau ada dua lembah, yang satu lembah itu banyak rumput, yang satu lembahnya nggak ada rumput, kalau kamu bawa ke lembah yang banyak rumput, kemudian dengan kamu bawa ke sana, kemudian kambingmu tadi jadi kenyang makan karena rumput banyak, itu takdir Allah. Tapi kalau kemudian kamu bawa ke lembah yang tidak ada rumput, kemudian kambingmu kelaparan, mati di sana, itu juga takdir Allah. Jadi kamu boleh milih lembah yang mana mau kamu bawa. Nah, itulah konsep daripada takdir.
takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seperti itu. Jadi ya Pak, banyak banget nih yang salah menafsirkan Iya, kita betul, selama benar, ini. benar. Aduh, saya terlahir dengan takdir miskin Iya. misalnya. Itu sebenarnya bisa diubah ya Pak ya? Iya, bisa Oke. diubah. Nah Pak Ustadz nih kan, seperti yang kita tahu di dunia ini Allah itu menciptakan beragam jenis makhluk ya Iya. Pak, seperti manusia dan Manusia. juga jin. Nah yang jadi penasaran itu apa saja, Iya. bagaimana sih cara jin ikut campur dengan alam manusia Pak Ustadz? Nah, ini menarik juga ya, takdir, kemudian bangsa jin ya, jangan kemudian kita meminta-minta kepada jin agar kemudian atau bertanya ya. Hari ini kan banyak banyak masyarakat kita yang kemudian mendatangi orang pintar. Iya, iya. Kemudian orang pintar itu ditanyain tentang takdir, masa lalu kita, masa depan kita, kira-kira kerja Iya, mau iya. kerja yang apa ini yang cocok Betul, gitu ya. betul. Nah, kemudian orang pintar itu bertanya kepada apa? Kepada jin. Ya, kemudian jin itu membuat rekaan-rekaan atau membuat seperti ya kamu cocoknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa jin itu adalah pendusta. Mereka sifatnya dusta. Ya, jadi tidak boleh kita percaya sekalipun ada ucapan mereka yang 1, 2 benar. Ya, apalagi hari ini. Kalau dulu sebelum zaman Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, itu para jin-jin itu leluasa mengambil berita dari langit. Artinya mereka bisa datang ke langit, kemudian mereka mendengarkan takdir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan, takdirnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Nah, setan itu bisa mendengarkan di pintu langit itu. Itu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, maka Allah Subhanahu wa taala itu membatasin sehingga jin itu jangan coba-coba untuk mendengarkan berita dari langit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan anak panah dalam bentuk bintang, meteor-meteor yang akan menembak jin-jin yang mencuri berita ke langit. Sehingga mereka taruhannya nyawa. Iya, Gak berani lagi mereka mencuri berita dari langit. Jadi hari ini berita-berita yang didatangkan dari jin seolah-olah dia mengetahui takdir manusia, itu adalah berita bohong, cerita bohong, ya, Pak, ya? dusta. Seperti itu. Seperti yang udah diberitahukan sama Pak Ustadz tadi, Iya. bahwasannya jin itu kan pendusta ya, Iya. Pak Ustadz ya. Tapi di sini saya ingin bertanya Pak Ustadz, kira-kira dalam sosok jin itu Iya. sebagai seorang pendusta, bagaimanakah apa sih faktor yang menyebabkan jin itu ikut campur tangan gitu kepada manusia gitu? Iya. Jadi jin ini dia punya misi ya. Nenek moyang mereka itu adalah iblis ya. Iblis dulu kalau kita tahu ceritanya dia diusir dari langit. Kemudian dia bersumpah, ya Allah karena engkau usir aku dari surga, maka aku akan mendatangi manusia. Aku akan goda mereka supaya mereka tidak berada di jalanmu yang lurus. Jadi mereka memang punya misi untuk bagaimana menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia agar menjadi golongan mereka nanti di neraka jahanam. Masuk sama-sama ikut dengan jin dan setan. Nah, nanti kita harus bedakan. Ada jin, ada setan. Kalau jin itu adalah makhluknya, kalau setan itu adalah sifatnya. Ya, maka setiap yang ingkar kepada Allah itu disebut setan. Tapi jin itu ada yang beriman juga. Ada yang kufur. Nah, yang kufur itu disebut setan. Seperti itu. Kita tahan dulu Pak Ustadz tadi. Aduh, asik banget nih kita Iya, berbicara. kebablasan Gitu ya. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tetap di Bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.